warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah Nasir dengan NIM 200407501042, kelompok 5 dari kelas M94. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perangkat pembelajaran yang telah kami buat bersama teman kelompok. Yang pertama, saya akan menjelaskan identitas dari perangkat pembelajaran atau RPP yang telah kami buat. Adapun satuan pendidikannya yaitu SD Impres 143 Pangkajene. Perangkat pembelajaran ini diperuntukkan bagi peserta didik kelas 4 semester ganjil dengan memuat tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, dan pembelajaran yang pertama dengan beberapa mata pelajaran yang termuat di dalamnya yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Adapun untuk alokasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pembelajaran ini adalah 140 menit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kompetensi inti yang termuat di dalam perangkat pembelajaran ini. Jadi di sini ada 4 kompetensi inti. Yang pertama yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Nah, kompetensi yang pertama ini memuat aspek sikap spiritual. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Nah, kompetensi yang kedua ini memuat aspek sikap sosial. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang ada di rumah dan di sekolah. Nah, kompetensi yang ketiga ini memuat aspek kognitif atau pengetahuan. Kemudian, kompetensi yang keempat yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Untuk kompetensi poin keempat ini memuat aspek keterampilan atau psikomotorik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Di sini terdapat 2 kompetensi dasar yang termuat di dalamnya. Adapun yang pertama yaitu KD 3.4, membandingkan teks petunjuk penggunaan 2 alat yang sama dan berbeda. Untuk KD ini dia berada pada kognitif level kedua. Kemudian yang kedua 4.4, menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Untuk KD ini juga termasuk dalam kognitif level kedua. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensinya juga memuat 2 poin. Yang pertama, indikator 3.4.1, menjelaskan langkah-langkah penggunaan 2 alat yang sama dan berbeda. Nah, untuk indikator ini termasuk ke dalam kognitif level kedua. Kemudian indikator 4.4.1 mempresentasikan teks petunjuk tentang menggunakan listrik yang aman. Nah, ini termasuk ke dalam ranah afektif level kedua. Selanjutnya untuk muatan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Di sini terdapat 2 kompetensi dasar. Yang pertama yaitu KD 3.5. Memahami berbagai bentuk sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk KD ini termasuk ke dalam ranah kognitif level kedua. Yang kedua, KD 4.5, yakni menyajikan hasil pengamatan tentang berbagai bentuk energi. Untuk KD ini juga termasuk ke dalam ranah kognitif level kedua. Adapun untuk indikator pencapaian kompetensinya, untuk KD 3.5 terdapat 2 indikator yang hendak dicapai. Yang pertama yaitu menjelaskan manfaat energi dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua menguraikan manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kedua indikator ini sama-sama termasuk dalam ranah kognitif level kedua. Kemudian adapun indikator untuk KD 4.5 juga memuat 2 poin. Yang pertama, menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi dalam bentuk laporan tertulis. Untuk indikator yang pertama ini termasuk ke dalam aspek kognitif level kedua. Sedangkan indikator yang kedua melaporkan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi. Untuk
poin indikator yang kedua ini termasuk ke dalam ranah afektif level kedua. Selanjutnya untuk muatan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Di sini terdapat 2 kompetensi dasar yang termuat. KD yang pertama yaitu KD 3.1, mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk kompetensi dasar ini termasuk ke dalam aspek kognitif level 1. Kemudian untuk KD yang kedua yaitu KD 4.6, menyajikan hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun KD ini termasuk ke dalam ranah kognitif level kedua. Berikutnya, untuk indikator pencapaian kompetensi di sini pada kompetensi dasar 3.1 memuat 2 indikator. Yang pertama yaitu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya sebagai salah satu sumber mata pencarian masyarakat setempat. Untuk indikator ini termasuk ke dalam ranah kognitif level 1. Kemudian, indikator yang kedua menganalisis sumber daya alam dan pemanfaatannya sebagai sumber mata pencarian masyarakat setempat dalam bentuk tulisan. Adapun untuk tingkatannya ini termasuk ke dalam ranah kognitif level keempat. Selanjutnya, indikator untuk kompetensi dasar 4.6 itu memuat 1 indikator, yakni mempresentasikan hasil identifikasi sumber daya alam sebagai sumber mata pencarian masyarakat setempat. Nah, untuk indikator ini termasuk ke dalam ranah afektif pada level kedua. Tujuan pembelajaran adalah tujuan yang menggambarkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap yang harus dimiliki siswa sebagai akibat dari pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Berikut tujuan pembelajaran yang digunakan pada RPP. 1. Setelah mengamati gambar dan membaca teks petunjuk tertulis, siswa mampu menjelaskan langkah-langkah penggunaan 2 alat yang sama dan berbeda dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mempresentasikan teks petunjuk tentang menggunakan listrik dan aman dengan percaya diri. Ketiga, dengan mengamati video, siswa dapat menjelaskan manfaat energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Setelah berdiskusi, siswa dapat menguraikan manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 5. Sesuai dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi dalam bentuk laporan tertulis dengan tepat. 6. Setelah berdiskusi, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi dengan tepat. 7. Setelah mengamati video, siswa dapat mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya sebagai sumber mata pencaharian masyarakat setempat dengan benar. Kedelapan, dengan berdiskusi bersama teman kelompok, siswa dapat menganalisis sumber daya alam dan pemanfaatannya sebagai sumber mata pencaharian masyarakat setempat dengan tepat. 9. Setelah berdiskusi dengan teman sekelompok, siswa mampu mempresentasikan hasil analisis sumber daya alam dan pemanfaatannya sebagai sumber mata pencaharian masyarakat setempat dengan tepat. Materi pembelajaran adalah bentuk bahan atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu guru dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ada atau yang ditetapkan. Di sini materinya yaitu bahasa Indonesia, menulis teks petunjuk, IPA, bentuk-bentuk energi, IPS, sumber daya alam dan pemanfaatannya sebagai mata pencaharian. Pendekatannya yaitu pendekatan saintifik, di mana pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan metode ilmiah dalam kegiatan pembelajarannya. Peserta didik diberikan ruang untuk bereksplorasi terhadap materi pembelajaran, termasuk dalam kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan data, serta mengkomunikasikan. Model pembelajaran yang digunakan yaitu
cooperative learning, di mana cooperative learning adalah sekumpulan strategi pembelajaran yang dirancang untuk mendidik kerjasama dalam kelompok dan interaksi antar siswa. Metode yang digunakan yaitu metode pembelajaran ceramah, diskusi, kelompok tanya jawab, dan penugasan. Media dan alat yang digunakan yaitu 1. Aplikasi Zoom, 2. YouTube sebagai sumber video yang akan diberikan kepada siswa, 3. LKPD, menggunakan Google Dokumen dan dikerjakan secara berkelompok, 4. WordWall.net, digunakan sebagai evaluasi di akhir pembelajaran. Sumber belajar adalah segala macam sumber yang ada di luar diri siswa, yang keberadaannya memudahkan terjadinya proses belajar. Sumber belajar yang digunakan yaitu buku siswa kelas 4, tema 1 Indahnya Kebersamaan, subtema 1 Keberagaman Budaya Bangsaku, pembelajaran 1. Link YouTube yang ada untuk ditonton oleh siswa mengenai cara penggunaan kipas angin. Dan ada beberapa website yang digunakan sebagai sumber acuan guru untuk materi-materi yang akan diajarkan. Langkah pembelajaran. Terdapat 3 langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana dalam isi pendahuluan yang pertama yaitu guru membuka kelas dengan mengucapkan salam dan berdoa bersama. Yang kedua, guru menanyakan kabar siswa dan memberikan motivasi untuk tetap semangat belajar. Dan yang ketiga, guru melakukan presensi. Selanjutnya, guru mengajak siswa untuk bernyanyi sebelum melakukan pembelajaran. Yang kelima, guru menyampaikan tema dan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu kegiatan inti, yang dimana dalam kegiatan inti ini guru mengajak siswa untuk menyimak teks materi dari guru. Setelah itu, melakukan diskusi dengan siswa. Setelah melakukan diskusi, guru membagi kelompok siswa menjadi beberapa kelompok. Setelah terbagi menjadi beberapa kelompok, guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan. Setelah itu, guru menyampaikan bahwa setiap kelompok harus aktif dalam diskusi. Guru juga dapat memberikan semangat dan ikut membantu dalam proses pengerjaan kelompok. Setelah itu, siswa melakukan presentasi. Adapun kegiatan ketiga yaitu kegiatan penutup, yang dimana guru meminta siswa untuk merefleksi kembali atau menyimpulkan isi dari materi yang telah dipresentasikan. Kemudian, guru memberikan tugas atau pekerjaan rumah. Setelah selesai, pembelajaran ditutup dengan membaca doa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Kegiatan penilaian memerlukan instrumen penilaian dan teknik penilaian. Penilaian tidak hanya difokuskan pada hasil belajar tetapi juga pada proses belajar. Teknik penilaian. A. Penilaian sikap. Penilaian sikap yaitu terbagi menjadi 2, penilaian sikap sosial dan penilaian sikap spiritual. Di dalam penilaian sikap sosial terdapat penilaian santun, peduli, dan tanggung jawab. Cara mengisi sikap sosial yaitu jika ada siswa menurut guru sikapnya santun, silahkan centang sangat baik, dan begitupun seterusnya. Keterangannya yaitu jika K kurang sama dengan 1, C cukup sama dengan 2, B baik sama dengan 3, sangat baik sama dengan 4. Sedangkan penilaian sikap spiritual yaitu kriterianya terdapat 4. A. Mengucapkan salam ketika awal pembelajaran. B. Mengucapkan basmalah ketika awal pembelajaran. C.
mengucapkan hamdalah di akhir pembelajaran. D. Mengucapkan salam di akhir pembelajaran. Sudah membudaya atau aspek 4, yaitu memenuhi 4 aspek penilaian. Mulai berkembang atau aspek 3, yaitu memenuhi 3 dari 4 aspek penilaian. Mulai terlihat atau aspek 2 memenuhi 2 dari 4 aspek penilaian. Belum terlihat atau aspek 1 memenuhi 1 dari aspek penilaian. Cara pengisian lembar pengamatan sikap spiritual yaitu nama siswa, kriteria yang dihadapi. Misalnya, jika ada siswa yang kriteria yang diamatinya sudah memenuhi, contohnya sudah membudaya, silakan centang aspek 4. Atau mulai terlihat, silakan centang aspek 2. Penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Indikatornya yaitu 3.4.1, menjelaskan langkah-langkah penggunaan dua alat yang sama dan berbeda. Teknik penilaiannya yaitu tertulis, dan bentuk instrumennya yaitu soal pilihan ganda dan uraian. Untuk mata pelajaran IPA, indikatornya yaitu 3.5.1, menjelaskan manfaat energi dalam kehidupan sehari-hari. Teknik penilaiannya yaitu tertulis, dan bentuk instrumennya yaitu soal pilihan ganda dan uraian. Dan yang terakhir, mata pelajaran IPS, indikatornya yaitu 3.1.2, menganalisis sumber daya alam dan pemanfaatannya sebagai sumber mata pencaharian masyarakat setempat dalam bentuk tulisan. Teknik penilaiannya yaitu tertulis, dan bentuk instrumennya yaitu diskusi. Penilaian keterampilan. Untuk muatan pelajaran Bahasa Indonesia, indikatornya yaitu 4.4.1, mempresentasikan teks petunjuk tentang menggunakan listrik yang aman. Teknik penilaiannya yaitu unjuk kerja. Bentuk instrumennya yaitu observasi. Dan untuk muatan pelajaran IPA, indikatornya yaitu 4.5.3, melaporkan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi. Teknik penilaiannya yaitu unjuk kerja. Bentuk instrumennya yaitu observasi. Dan untuk muatan pelajaran IPS yaitu indikatornya yaitu 4.6.2, mempresentasikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya sebagai sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Teknik penilaiannya yaitu unjuk kerja, dan bentuk instrumennya yaitu observasi.